Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Saya senang sekali, saya bersyukur. Saya dan keluarga sudah ada di tempat yang baru. Seperti yang saudara lihat, berbeda suasananya. Saya berterima kasih untuk orang-orang yang selalu mendoakan kami, secara khusus buat jemaat di HCC Malaysia. Terima kasih untuk setiap dukungan saudara dan doa saudara buat kami. Nah, hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi kita untuk kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, bagian awal dari ayat itu, ketika Allah Tritunggal berbicara, mereka berbicara tentang rencana untuk menjadikan manusia. Firman Tuhan berkata, ya, ini Allah Tritunggal, Allah Bapa berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi sejak awal, memang kita ini direncanakan Allah supaya kita ini memiliki gambarnya di dalam dunia. Kita ini adalah gambar Allah di dalam dunia. Sempurna buat kita, menjadi sempurna buat manusia itu ketika kita menjadi serupa dengan Allah, itu sempurna. Makanya di Roma pasal yang ke-8 ayat 29 bilang, semua orang yang dipilihnya, dikuduskannya, supaya setiap orang yang dipilih dan dikuduskan ini menjadi serupa dengan gambaran Sang Putra, Yesus Kristus. Nah, kapan kita mengalami kesempurnaan? Apakah sekarang? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita langsung jadi sempurna? Enggak, saudara. Sempurna itu terjadi ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan. Atau kita yang sudah mati terlebih dahulu, kita dibangkitkan. Ya. Waktu Yesus datang pada kali yang kedua, disitulah kita mengalami kesempurnaan. Kita disempurnakan oleh Dia. Dia yang menyempurnakan kita. Kesempurnaan tidak terjadi di bumi ini. Namun sayangnya ada banyak dari orang percaya yang masih tinggal di bumi, masih bergumul dengan kehidupan sehari-hari, namun memiliki mindset bahwa dirinya sama dengan Allah, bahkan lebih dari Allah. Gimana caranya kita memiliki mindset atau berpikir bahwa kita ini lebih dari Allah, sama dengan Allah? Ya, ketika kita berusaha untuk mengatur hari esok, ketika kita berusaha untuk menjadikan semua rencana kita terjadi exactly seperti yang kita mau. Padahal kita tahu jalan hidup orang benar itu ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tidak ada yang pasti di hari esok. Saya suka sekali kalimat dari Pastor Joy Manik, dia bilang gini, tidak ada yang pasti di hari esok kecuali Allah ada di sana dan memegang hari esok bagi setiap kita. Jangan berpikir bahwa kita mampu mengendalikan hari esok, sehingga hari esok harus terjadi seperti yang kita mau. Kita ini gambarnya Allah. Berbicara tentang cara kita hidup, berbicara tentang cara kita mengasihi, berbicara dengan cara kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Waktu orang melihat kita, mereka melihat bahwa sungguh Kristus hidup di dalam kita. Tapi untuk urusan-urusan yang menyangkut masa depan kita, yang menyangkut hari esok kita, mungkin kita berusaha sekuat tenaga, mungkin kita belajar sebaik mungkin, kita mungkin mengeluarkan effort yang sangat besar sekali untuk hari esok kita. Tapi jangan lupa, yang berkuasa atas hari esok itu bukan kita, itu Tuhan. Memang di dalam Alkitab sudah dituliskan, ketika kamu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Betul. Tapi jangan memaksakan keberhasilan seperti yang kita mau. Karena apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu. Kita gambar Allah. Dan kita belum sempurna selama kita hidup di bumi. Kita tidak lebih dari Allah. Justru semakin kita berusaha untuk menjadi seperti lebih dari Allah, kita akan semakin tidak sempurna. Kita akan semakin menjadi orang yang egois, sulit untuk menerima teguran, sulit untuk melihat atau mendengarkan suara Allah, Roh Kudus di dalam hati kita yang menuntun kita. Kenapa? Karena kita merasa kita punya kuasa untuk menentukan kehidupan kita. No. Sejak awal kita diciptakan sebagai gambar Allah, bukan menjadi Allah, apalagi menjadi lebih dari Allah. Mari ingat, sama-sama kita renungkan hal ini. Kita adalah gambar Allah. Mari manifestasikan
kehidupan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara dia mengasihi orang berdosa, cara dia berhadapan dengan orang yang jatuh dalam kesalahan, cara dia berhadapan dengan orang yang sedang lemah imannya, cara dia berhadapan dengan orang yang sakit. Yesus tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepadanya. Ketika kita mempraktekkan hal itu, sungguh-sungguh kita sedang menjadi gambar dan rupa Allah di tengah dunia. Bukan menjadi seperti Allah, menjadi Allah, apalagi menjadi lebih dari Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, maka Ia yang memelihara engkau. Dia yang memelihara engkau. Ayat yang bagus sekali dari kitab Amsal, ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari letakkan pengharapan kita di tempat yang tepat. Di mana itu? Di tangan Tuhan. Tidak ada yang pasti di hari esok selain dari Tuhan pasti ada di sana dan memegang hari esok bagi setiap kita. Saya berdoa supaya setiap kita memahami hal ini bahwa kita adalah gambar Allah, bukan Allah, apalagi lebih dari Allah. Bukan. Biarlah kita bersemangat untuk kita membagikan terang Kristus, menjadi perwakilan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia yang berlimpah, yang selalu tersedia bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan letakkan dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengerti bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa dan kemuliaan, bukan kami. Kami hanyalah gambaran daripada Allah yang hidup. Sehingga setiap kali kami berjalan kemanapun kami pergi, merupakan suatu kewajiban bagi kami supaya kami mempraktekkan cara hidup Kristus di tengah-tengah dunia. Bukan dengan cara yang arogan memerintah, seolah-olah kami ini berkuasa atas hari esok dan kehidupan seseorang. Tapi sungguh-sungguh kami menyadari bahwa kalau kami ada hari ini, it's all about you Lord. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Tolong kami supaya kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, Roh Kudus. Pimpin kami, bawa kami mengerti Engkau lebih dan lebih lagi. Roh Kudus berkati setiap kami dengan roh hikmat dan pewahyuan, supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom.